Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Nurfari dengan NIM 2305100130, Prodi Teknik Elektro, Universitas Negeri Semarang. Pada mata kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah diberikan tugas UTS untuk membuat data dummy, dan ini adalah laporan analisis data dummy saya untuk pemetaan sinyal di Wi-Fi di UNES. Latar belakang penelitian ini berawal dari pentingnya kualitas sinyal Wi-Fi dalam mendukung aktivitas digital di kampus. Kinerja jaringan dan kabel itu sangat dipengaruhi oleh kekuatan sinyal atau RSSI, jarak terhadap access point, dan juga rasio sinyal terhadap noise atau SNR. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara RSSI dan SNR, terus menguji pengaruh jarak terhadap kekuatan sinyal, terus menilai perbedaan kekuatan sinyal antar lokasi, gedung dan area luar, menggunakan analisis variansi ANOVA, dan uji lanjut tukai HSD. Yang kedua tuh data diambil secara simulatif dari 7 lokasi utama di kampus UNES, lebih tepatnya di Fakultas Teknik Elektro, dengan total 80 titik pengamatan. Terus lokasinya itu yang pertama ada di gedung E11 dengan 18 jumlah titik. Yang kedua ada E6 dengan 14 titik, gedung E8 12 titik, gazebo 1 8 titik, gazebo 2 8 titik, kantin 10 titik, tempat parkir 10 titik. Jadi total ada 80 titik. Nah, setiap titik memiliki parameter jarak ke AP access point, itu adalah meter, RSSI, SNR, channel, SSID, waktu atau catatan waktu, timestamp, dan quality. Terus yang ketiga, model perhitungan data dummy. Untuk menghasilkan data dummy digunakan model pelemahan sinyal logaritmik atau Path Loss Model. Model ini itu menyatakan bahwa kekuatan sinyal berkurang secara logaritmik terhadap jarak. Ini rumus-rumusnya. Terus selain itu nilai SNR dihitung dari selisih antara RSSI dan noise floor, di mana noise floor diambil sebesar 35 dBm. Dengan model ini bisa mensimulasikan kondisi realistis dari sinyal Wi-Fi di berbagai jarak. Terus ini ada data dummy sebagian ya. Saya mengambil 10 sampel dari 80 data dummy. Dari data yang diperoleh itu sinyal paling kuat sekitar 47 dBm. Terus secara umum itu terdapat pada jarak di bawah 5 meter. Sedangkan sinyal di atas 20 meter itu cenderung menurun drastis sampai ke 70 dBm. Terus uji normalitas atau Shapiro. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah distribusi RSSI pada tiap lokasi bersifat normal. Hasilnya tuh dari tabel ini hasilnya sebagian besar lokasi memiliki distribusi mendekati normal, kecuali gazebo 1 dan tempat parkir. Terus oleh karena itu selain ANOVA digunakan juga uji non parametric Kruskal-Wallis. Terus di tabel ya, yang normal tuh gedung E11, E6, E8. Yang di luar gedung itu tidak normal atau kurang. Terus selanjutnya ada uji homogenitas varian.
Terus dalam uji homogenitas varian ini, hasil menunjukkan bahwa varians antar lokasi homogen dengan p-value lebih dari 0,05. Itu artinya syarat untuk melakukan uji ANOVA bisa terpenuhi. Selanjutnya ada uji ANOVA satu arah. Uji ANOVA digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata kecepatan sinyal antar lokasi. Dari hasil perhitungan, nilai F sebesar 9,581 dengan p-value sangat kecil, yaitu sekitar 9,31 kali 10 pangkat minus 8. Terus karena P kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan signifikan kekuatan sinyal antar lokasi. Terus nilai T squared sebesar 0,44 menunjukkan efek besar. Artinya 44% variasi RSI dijelaskan oleh faktor lokasi. Terus selanjutnya ada uji non-parametric Kruskal-Wallis. Untuk memastikan hasil ANOVA tetap konsisten meskipun ada lokasi dengan data tidak normal, digunakan uji ini, yaitu uji Kruskal-Wallis. Dalam tabel ini hasilnya juga signifikan dengan p-value 1,58 kali 10 pangkat min 7. Berarti ini memperkuat kesimpulan bahwa memang terdapat perbedaan nyata kekuatan sinyal antar lokasi. Terus yang selanjutnya ada uji lanjutan 2K SD. Uji ini dilakukan untuk mengetahui pasangan lokasi mana yang berbeda signifikan. Terus ini terdapat tabel ya. Hasil dari tabel itu menunjukkan perbedaan terbesar terjadi antara area dalam gedung seperti E11 dan area luar seperti gazebo 2 atau tempat parkir. Sebagai contoh, perbedaan rata-rata antara gazebo 2 dan E11 sebesar 13,33 dBm dengan P itu kurang dari 0,001, atau artinya tuh sinyal di luar ruangan jauh lebih lemah dibandingkan di dalam gedung, seperti itu. Terus selanjutnya ada box plot RSSI berdasarkan lokasi pengukuran. Ini terdapat box plot memperlihatkan distribusi kekuatan sinyal di setiap lokasi. Dari grafik terlihat bahwa gedung-gedung utama memiliki median RSSI lebih tinggi, itu sekitar kurang dari 50 dBm yang masuk kategori baik. Sementara itu area luar seperti gazebo dan parkir memiliki median yang kurang, yaitu di bawah 70 dBm. Terus hal ini menunjukkan bahwa sinyal di luar gedung itu lebih lemah dan tidak stabil karena adanya hambatan fisik dan jarak yang jauh. Hambatan fisik itu bisa tembok atau yang lain. Terus selanjutnya ada grafik hubungan antara RSSI dan SNR. Grafik ini menunjukkan korelasi yang sangat kuat dengan nilai R sekitar 0,97. Artinya semakin kuat sinyal yang diterima, semakin besar pula nilai SNR dan kualitas jaringan semakin baik. Terus pada RSSI sekitar min 50 dBm, SNR mencapai sekitar 45 dBm, menandakan kualitas jaringan atau kualitas koneksi itu sangat baik, seperti itu.
Terus selanjutnya ada regresi linear, pengaruh jarak terhadap RSSI. Analisis regresi linear sederhana itu digunakan untuk melihat pengaruh jarak terhadap RSSI dengan rumus seperti ini. Terus diperoleh persamaan RSSI ini sama dengan 0,669 kali jarak dikurangi F1,78. Kekuatan sinyal itu dijelaskan oleh jarak terhadap access point. Itu menunjukkan ini 77% variasi kekuatan sinyal dapat dijelaskan oleh faktor jarak terhadap access point. Seperti itu. Ini rumus yang tadi untuk menghasilkan 0,77 atau 77%. Selanjutnya ada pembahasan secara keseluruhan. Itu hasil analisis menunjukkan bahwa kekuatan sinyal Wi-Fi di kampus UNES sangat dipengaruhi oleh lokasi dan jarak terhadap access point. Area di dalam gedung cenderung memiliki sinyal yang kuat dan stabil, sedangkan area luar seperti gazebo dan parkir memiliki sinyal yang lemah akibat jarak dan hambatan fisik seperti tembok atau yang lain. Selain itu, hubungan antara RSSI dan SNR juga menunjukkan korelasi yang sangat tinggi, menandakan konsistensi antara kedua indikator kualitas jaringan. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Dari keseluruhan analisis dapat disimpulkan bahwa kualitas sinyal Wi-Fi di kampus UNES berbeda signifikan antar lokasi. Area gedung utama memiliki sinyal yang jauh lebih baik dibandingkan area luar. Jarak memiliki pengaruh negatif terhadap kekuatan sinyal, dan lokasi menjadi faktor dominasi dengan pengaruh sebesar 44%. Untuk meningkatkan pemerataan sinyal, disarankan agar dilakukan penambahan access point. Akses point di area gazebo dan tempat parkir agar distribusi sinyal lebih merata. Terus optimasi penempatan akses point menggunakan hasil regresi dari pemetaan sinyal heat map untuk menentukan posisi paling efektif. Terus juga dilakukan monitoring berkala kekuatan sinyal dan SNR untuk mengevaluasi performa jaringan. Dan ini ada data hasil data set dummy ya di Excel. Di sini pada lembar Excel ini berisi data hasil pengukuran sinyal Wi-Fi dalam bentuk data dummy. Itu setiap baris menunjukkan satu titik pengukuran dengan beberapa parameter. Seperti yang lokasi tadi yang dijelaskan, ada 7 lokasi. Terus ada distance, yaitu jarak titik pengukuran terhadap access point. Ada RSSI, yaitu kekuatan sinyal yang diterima. Semakin kecilnya lebih negatif, berarti sinyal semakin lemah. Terus ada SNR. SNR yaitu rasio antar sinyal dan noise, semakin tinggi berarti kualitas koneksi semakin baik. Terus ada channel dan SSID yang menunjukkan identitas jaringan Wi-Fi yang diuji. Terus timestamp itu waktu pengambilan data. Terus selanjutnya ada quality, yaitu kategori kualitas sinyal seperti baik, sedang, atau buruk. Ini juga ada grafik-grafik yang tadi. Ini ada 80 data dummy ya. Sekian presentasi dari laporan saya. Jika ada kekurangan dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.